Jemaat Minggu tanggal 14 Juni 2020, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Efrata Wosi, Manokwari, Papua Barat, Indonesia mengucapkan salam sejahtera. Pokok-pokok warta jemaat sebagai berikut. 1. Dengan terus memperhatikan himbauan pemerintah dan surat pastoral dari Badan Pekerja AM Sinode AM Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengenai penanggulangan pandemi COVID-19 Corona, Majelis Jemaat GKI Pratawosi memutuskan bahwa ibadah Minggu tetap dilakukan di rumah masing-masing dan juga dapat mengikuti ibadah secara daring atau online atau melalui media sosial sampai dengan tanggal pertengahan bulan Juni 2020 sambil melihat perkembangan situasi terkini. Kedua, ibadah keluarga, KSP dan unsur-unsur sementara tidak dilaksanakan sambil melihat perkembangan yang ada. 3. Pelayanan CD ditunda pelaksanaannya sampai ada pemberitahuan dari majelis jemaat. 4. Jika warga jemaat membutuhkan pelayanan, silakan menghubungi majelis di rayon masing-masing dengan tetap mematuhi himbauan-himbauan yang telah disampaikan. 5. Warga jemaat dihimbau untuk terus mendukung dalam doa penanggulangan penyebaran COVID-19 di seluruh dunia. 6. Penerimaan murid baru PAUD Efrata Wosi sudah dibuka dan akan ditutup penerimaannya awal bulan Juli 2020. 7. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh pelayan firman Vikaris Neti Sumakut Bansaleng MTH. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah agar mengikuti ibadah dengan penuh hikmat. Untuk menyambut pelayan firman, kami mohon Bapak, Ibu, Saudara-saudari berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, jemaat kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 25 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mazmur 25 ayat 1 dan 2, Aku angkat selamanya. Janganlah kiranya
Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang pada pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Sebagai manusia yang berdosa, kita menyadari keterbatasan kita. Kita tidak sanggup untuk membebaskan diri dari belenggu dosa. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang terus nyata dalam setiap kehidupan kami pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan. Kami menyadari sungguh ketika Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami. Tetapi kami menyadari sungguh Tuhan bahwa ada banyak keterbatasan yang ada dalam diri kami, membuat kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, baik lewat pikiran-pikiran kami yang jahat, tutur kata kami yang tidak benar, tetapi juga sikap dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Inilah kami yang telah datang kepada Tuhan memohon pengampunan dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Kita puji Tuhan di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 34 ayat 1 dan 2, disalib Yesus di Kalvari. Saudara-saudara jemaat, dengarkanlah berita anugerah Allah di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Kita puji Tuhan di dalam nyanyian Kidung Jemaat 36 ayatnya yang kedua, dihapuskan dosaku. Saudara-saudara jemaat, setelah kita merendahkan diri mengaku dosa dan mendengarkan akan berita anugerah Allah,
Kini saatnya kita akan dituntun oleh petunjuk hidup baru untuk menghormati akan hukum Tuhan atau petunjuk hidup baru. Saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Hukum Tuhan kita di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10 sampai pada ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Jemaat, kita sambut dengan memuji Tuhan bersama dalam nyanyian Kidung Jemaat 35 ayat 4. Sejak ku pandang salib-Mu dengan iman teguh. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang pada pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan untuk menjadi pembacaan dan perenungan kita di minggu ini sesuai dengan jadwal yang telah diturunkan oleh Sinode di Tanah Papua, GKI di Tanah Papua. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13. Yang menjadi pembacaan adalah pada ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari kita berdoa, meminta tuntunan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji nama Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau terus menyatakan cinta kasih-Mu dalam setiap langkah hidup kami, umat-Mu. Kami boleh merasakan dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kami boleh diperkenankan Tuhan untuk boleh menjalani akan aktivitas kami di sepanjang minggu yang telah kami lalui, di rumah kami masing-masing, tetapi dimanapun kami berada. Kami percaya lewat penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh ada sampai di saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, di minggu pagi yang kudus ini kami datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk memuji-muji, memuliakan Tuhan. Terlebih kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, firman-Mu yang hendak kami baca di saat ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12. Kami tahu Tuhan bahwa keterbatasan kami untuk mengerti firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Curahkan bagi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, jemaat-Mu yang telah ada di rumah masing-masing untuk mendengarkannya. Biar urapan dari kuasa Tuhan, firman ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi ketika kami membaca, mendengarnya, itu akan tersimpan di hati kami, dan lewat pertolongan kuasa Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami dari hari ke hari.
Jikalau ada kuasa-kuasa lain yang akan mengganggu konsentrasi kami dalam pemberitaan firman-Mu, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang berkuasa dan menyampaikan suara hati Tuhan lewat hamba-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang ada di rumah, boleh kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita di sini. Bapak Ibu boleh mengikuti dalam Alkitab masing-masing, tetapi juga yang mau membaca bersama-sama disilakan. Di bawah perikop firman Tuhan, di bawah perikop Barnabas dan Saulus diutus. Ayatnya yang pertama. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Neger, dan Lukas orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh karena ajaran Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang terus setia membaca firman-Nya, menyimpan dalam hati, teristimewa ketika kita dapat melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom untuk kita semua. Selamat pagi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah di minggu subuh ini. Tentunya kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur bahwa kita masih diperkenankan Tuhan untuk boleh menikmati hari ini, minggu yang kudus. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi tentunya kita bersyukur bahwa setiap waktu dalam kehidupan kita dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, termasuk kita yang boleh beribadah di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman Tuhan yang baru saja kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 yang diberikan tema oleh sinode, yaitu kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita masih sangat ingat betul tentang pekerjaan Roh Kudus ketika dicurahkan pada hari Pentakosta, baik kepada para murid-murid pada saat itu, tetapi juga kepada semua orang yang berkumpul pada saat itu. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang telah dicurahkan Tuhan kepada setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan pada saat itu, tidak berhenti pada saat itu juga, tetapi Roh Kudus itu terus berkarya di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, baik para rasul pada saat itu, tapi juga orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi juga Roh Kudus tidak terbatas hanya pada orang-orang yang pada saat itu menerima kuasa itu, tetapi kita lihat bahwa Roh bekerja juga pada setiap orang yang hendak dipakai oleh Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara dan saya sangat kenal siapa Saulus dalam hal ini yang sudah disebut Paulus ketika dia bertobat. Awalnya dia ada orang yang pemberontak kepada Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, orang yang menganiaya murid-murid Yesus. Ya, dapat dikatakan bahwa Saulus ini orang yang kejam, ya, orang yang jahat. Karena apa? Karena Saulus ini belajar daripada, ya, dia orang pintar yang belajar hukum Taurat, ya. Karena itu dia sangat benci dengan pengikut-pengikut Yesus, ya. Karena bagi Paulus bahwa hukum Taurat itulah yang paling benar. Karena dari kecil dia sudah diajarkan tentang hukum Taurat oleh kedua orang tuanya, tetapi juga di bawah bimbingan dari Gamaliel, ya, guru besar mereka. Jadi bagi Paulus tidak ada lain, ya, selain hukum Taurat yang betul-betul mereka harus tekuni. Tetapi saudara, kita lihat bahwa Roh Kudus, ya, diberi kesempatan kepada Saulus waktu itu untuk mengalami, ya, pertobatan, mengenal siapa Tuhan ketika dalam, ya, perjalanannya menuju ke Damsyik. Kita tahu cerita ini bagaimana Tuhan, ya, menangkap dia, dalam arti, ya, pada saat itu Tuhan menentukan Saulus, ya, untuk menjadi seorang yang akan membawa atau memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini saya sampaikan untuk mengawali akan perenungan kita bahwa, ya, ketika Saulus sudah diperuntukkan atau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil, maka kita lihat bahwa Roh Kudus yang telah diberikan kepada Saulus itu menjadikan dia orang yang penuh dengan semangat, ya, menggebu-gebu untuk menyampaikan kabar atau berita Injil ini kepada orang-orang lain, baik kepada orang Yahudi, tetapi juga Saulus ini akan diutus kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga bagian firman ini, ya, kita lihat bahwa pada saat dan ketika orang-orang pada saat itu berkumpul memuji Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada mereka, khususnya menyampaikan bahwa Roh Kudus akan mengutus Saulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah lain. Jadi Roh Kudus berbicara pada saat itu untuk mengkhususkan dua hambanya ini, ya, untuk keluar, ya, dari Yerusalem pergi ke bangsa-bangsa lain untuk memberitakan Injil. Dan ketika mereka berdoa, mereka berpuasa, dan mereka mengutus kedua hamba ini, yaitu Barnabas dan Saulus, untuk pergi memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan ketika mereka keluar, ya, dari Yerusalem, mereka mulai mengelilingi, ya, daerah-daerah yang ada, ya, bahkan mereka keluar dari kota itu dan mereka sampai di satu pulau yang bernama Pulau Siprus, ya. Di situ mereka mulai memberitakan Injil, ya, di rumah-rumah ibadat kepada orang-orang Yahudi, ya, mereka mulai memberitakan Injil. Dan di situ ada seorang yang, ya, dia adalah gubernur yang bernama Sergius Paulus, ya. Sergius Paulus ini dia sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia sudah mendengar bahwa, ya,
Saulus ini sudah menjadi orang yang menyampaikan firman Allah, dan dia ingin mendengarkan ya firman yang akan disampaikan oleh Saulus ini. Dia akan mendengarkan secara langsung, sehingga dia mengundang mereka untuk datang ke tempat gubernur ini ya, Sergius Paulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bagian ini dikatakan bahwa ketika Saulus dan Barnabas akan pergi ya ke Siprus untuk memberitakan Injil kepada gubernur ini, kita melihat di situ ada nabi palsu ya, seorang yang bernama Bar-Yesus. Dia tukang sihir ya. Dia tidak mengenal Yesus. Dia orang yang melakukan kejahatan, sehingga dia hidup dalam kegelapan. Sehingga ketika dia mendengarkan bahwa gubernurnya yang juga sahabatnya dia ingin mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Paulus ini, dia berusaha untuk membelokkan Barnabas dan Saulus supaya tidak sampai kepada gubernur ini untuk menyampaikan firman Allah ini ya. Inilah pekerjaan setan, pekerjaan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang tidak mau mendengarkan ya firman Allah atau Injil yang diberitakan. Mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian Saulus dan Barnabas supaya tidak sampai kepada gubernur ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sekali lagi kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibatasi ya. Ternyata bahwa ya Saulus dan Barnabas sampai juga di pulau Siprus itu ya, dan mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya, mulai memberitakan Injil. Bahkan pada saat itu Saulus dengan tegas menegur ya si penyihir ini atau nabi palsu yang bernama Bar-Yesus, yang dalam bahasa Yunani namanya Elimas ya. Dia menegur bahwa engkau penuh dengan rupa-rupa, tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saulus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak takut, dia tidak segan-segan untuk menegur Elimas ya, si tukang sihir ini, bahwa karena engkau sengaja untuk membelokkan firman Allah yang akan disampaikan kepada orang yang mau mendengarkannya, maka hari ini engkau lihat tangan Tuhan ya akan membuat engkau menjadi buta. Engkau tidak akan melihat matahari selama 3 hari. Dan hal itu dialami ya oleh Elimas. Dia menjadi buta, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan ketika hal itu saudara dilihat oleh gubernur Sergius Paulus ini, melihat mujizat yang dilakukan ya oleh Saulus dengan membutakan mata ya, lewat kuasa Tuhan dia membutakan mata daripada Elimas ini, sehingga gubernur ini menjadi percaya kepada Tuhan ya. Tanpa pun Paulus atau Saulus memberitakan Injil lebih banyak lagi, dengan mujizat yang dia lihat ini, perkara yang dia buat ya, bagi dia ini perkara yang besar. Ketika dia berkata-kata dan orang itu langsung menjadi buta, maka dia percaya bahwa kuasa yang dibawa oleh Saulus dan Barnabas ini benar-benar kuasa dari Tuhan. Ini yang membuat ya imannya ya, dia percaya kepada Yesus. Dia percaya bahwa berita Injil yang dibawa oleh Saulus dan Barnabas ini bukan ya berita Injil yang sia-sia atau berita Injil yang tidak benar, tetapi betul-betul membawa dia untuk percaya kepada Yesus yang telah disembah oleh Saulus dan Barnabas ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat bagian bacaan kita di hari ini, tentunya ya kita lihat bahwa Roh Kudus masih bekerja dalam setiap kehidupan orang-orang percaya ya. Di awal tadi dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Roh Kudus bekerja ketika orang-orang ada dalam persekutuan dengan Tuhan ya. Roh Kudus itu bekerja ya, dia mengutus setiap orang sesuai dengan kehendaknya untuk terus menyampaikan kabar baik, berita Injil kepada dunia ini. Itu sudah ada sejak
ya, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, dan oleh Roh Kudus itu pula saudara-saudara kita tahu bahwa berita Injil telah tersebar sampai di ujung bumi, sampai kepada kita saat ini. Berita Injil yang dibawa oleh para murid pada saat itu sudah sampai kepada bangsa-bangsa lain, sudah sampai kepada seantero dunia ini sudah mengenal Injil, ya, dengan kuasa Roh Kudus yang ada. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus inilah yang mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan setiap orang yang jahat, termasuk para sihir, nabi-nabi palsu, ya, dapat diubahkan oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, ya, untuk menjadi orang-orang yang benar. Kita lihat dalam bagian pembacaan ini. Dan kalau kita lihat, aplikasikan dalam kehidupan kita saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita percaya bahwa Roh Kudus tetap bekerja dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Berita Injil terus disampaikan. Tetapi juga, ya, kita melihat bahwa di tengah-tengah pemberitaan Injil, nabi-nabi palsu pun mulai bermunculan, ya. Orang-orang jahat mulai bermunculan, saudara-saudara. Bukan hanya pada saat ya murid-murid mengabarkan Injil atau Saulus dan Barnabas mengabarkan Injil, tapi sampai pada saat ini pun kita melihat bahwa begitu banyak nabi-nabi palsu yang mulai muncul, yang mengatasnamakan, memberitakan ya tentang Yesus Kristus, tetapi sebenarnya mereka membelokkan ajaran-ajaran yang benar, ya. Kita melihat saat-saat ini saudara, ada begitu banyak orang yang berani berkata bahwa ya firman Tuhan atau kitab suci yang dipegang, menjadi pembelajaran, pegangan untuk orang-orang Kristen, ya itu kitab yang sudah dipalsukan, ya. Begitu banyak orang yang berusaha untuk memutar balik kebenaran Injil yang ada. Nah, karena itu saudara-saudara, Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan inilah yang bisa nanti kita bisa untuk melihat, ya, orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu dan orang-orang yang dapat dikategorikan nabi-nabi palsu. Bapak Ibu bisa lihat sendiri saudara, ya, walaupun mereka mengatasnamakan Tuhan, tetapi kita bisa lihat dari kehidupan mereka apakah benar yang mereka sampaikan. Karena kita lihat saat-saat ini banyak orang Kristen juga yang diperdaya, ya, oleh kuasa-kuasa lain, yang masih percaya juga pada ilmu-ilmu hitam, pada sihir-sihir yang ada, kuasa-kuasa kegelapan, yang terkadang kita tidak sadar bahwa kita telah dibawa pada ya satu kehidupan kebinasaan, ya. Kita tidak sadar bahwa dengan kepercayaan ini kita telah ya keluar daripada kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya, dituntun kita untuk melakukan ya perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang karunia-karunia roh, bagaimana Tuhan lewat Roh Kudus memberikan setiap orang karunia-karunia, dan karunia itu dipakai untuk kepentingan bersama, untuk kemuliaan Tuhan, membangun tubuh Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Jadi karunia itu yang diberikan kepada Tuhan tidak dipakai untuk kepentingan diri sendiri, kebanggaan diri sendiri, apalagi ya dipakai untuk sesuatu yang menyombongkan, ya. Tetapi karunia yang Tuhan berikan itu yang ya dari Roh Kudus ini adalah dipakai untuk kepentingan banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu bagian firman Tuhan ini saya mau ingatkan kepada kita sekalian bahwa menjelang akhir-akhir zaman ini saudara, orang percaya ya diteguhkan oleh iman dan juga kuasa yang ada pada kita untuk melihat ya hari-hari hidup kita ini ya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang ada di luar yang tidak membawa kita kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan inginkan supaya Injil yang telah dibawa oleh para pendahulu kita, para murid-murid Kristus, orang-orang percaya pada saat itu, tetapi juga Injil yang telah dibawa ya oleh Sendeling ada di tanah Papua, itu tidak menjadi berita Injil yang sia-sia,
tetapi telah membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya yang ada di tanah Papua. Membawa orang-orang Papua mengenal Injil, mengenal Yesus ya, dan hidup di dalamnya. Nah, karena itu saudara, mari kita tetap berpegang pada Injil Kristus. Roh Kudus akan menolong kita, akan memampukan kita ya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Ingat bahwa di sekeliling kita, di sekitar kita ya, ada begitu banyak ya nabi-nabi palsu, orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran Injil. Nah, karena itu kita dipenuhi Roh Kudus untuk bisa melihat ya, untuk bisa membedakan ini kuasa yang diberikan mereka ini betul-betul berasal dari Tuhan atau berasal dari dunia ini. Ya, kita yang bisa melihat. Kalau itu berasal dari dunia, kita bisa menolak. Saulus tidak segan-segan ya menolak, bahkan dia menghukum orang yang ya menyampaikan kabar yang tidak benar ketika berita Injil akan disampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara, puji Tuhan tentunya kita diizinkan oleh Tuhan mengalami situasi kondisi 3 bulan lamanya, kurang lebih 3 bulan. Kita belajar bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menguatkan kita sehingga dimanapun kita berada, persekutuan itu tetap ada. Tuhan tidak ada, Roh Kudus tidak hanya bekerja pada sekumpulan orang atau sekelompok orang yang berkumpul atau begitu banyak orang yang berkumpul. Artinya nanti kita bisa bilang, Roh Kudus itu nanti ada kalau kita beribadah di gereja. Tidak. Tapi kita lihat dari pembacaan kita tadi dikatakan hanya ada beberapa orang mereka berkumpul, Roh Kudus ada di situ. Jadi ketika Tuhan izinkan kita dalam situasi kondisi 3 bulan ini, kita ada kesempatan untuk keluarga berkumpul. Ya. Nanti kalau gereja sudah mulai minggu depan, Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah kembali boleh ada di gereja ini. Menjadi pertanyaan penting bagi kita, apakah nanti dalam persekutuan keluarga itu masih ada atau tidak? Jangan-jangan nanti persekutuan keluarga yang sudah kita bangun 3 bulan ini ya, dengan istri, suami, anak-anak, orang-orang yang dekat dengan kita, jangan-jangan setelah gereja dibuka sudah tidak ada lagi yang bersekutu di rumah kita masing-masing. Tidak ada lagi yang beribadah ya. Tapi mari Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang telah kita bangun ini, Tuhan telah memberikan kita satu pemahaman yang benar tentang bagaimana kita hidup betul-betul di dalam Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, lewat ya situasi kondisi ini di mana kita sekeluarga bisa berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan tidak ingin hal ini hanya terjadi pada saat situasi kondisi seperti ini. Tapi Tuhan menginginkan persekutuan keluarga, persekutuan di dalam Tuhan, 2-3 orang yang berkumpul tetap dibangun dalam satu kehidupan keluarga. Ya, jadi tidak nanti berhenti, gereja sudah ada, lalu persekutuan dalam keluarga sudah hilang. Paling tidak ada doa bersama antara suami dan istri. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Situasi ini membuat saya dan suami saya mau makan malam, siang, sudah duduk bersama, berdoa bersama. Dulunya tidak pernah, karena apa? Sibuk dengan pekerjaan toh, masing-masing ada di kantor masing-masing, siang cari makan sendiri. Tapi ketika situasi ini kita di rumah ya, kita diajak untuk selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Makan berdoa bersama, mau tidur berdoa bersama, baca firman bersama. Nah, ini yang Roh Kudus ya, yang telah diberikan kepada kita, mengajar kita untuk terus ya, mari dalam hidup kita jangan meninggalkan hal-hal yang baik yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita lakukan dalam hidup kita. Jangan berhenti, mari kita terus lakukan dalam persekutuan kita dalam keluarga, tetapi juga nanti persekutuan kita dengan jemaat. Itu penting, semuanya penting. Dan mari firman Tuhan mengajak kita semua ya, kita dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, mari kita tetap fokus pada Injil Tuhan, fokus pada ya berita Injil yang sudah diberikan kepada kita, tetapi juga ya Roh Kudus yang ada dalam diri kita, mari kita ya pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk hal-hal yang baik. Setiap orang telah diberikan karunia Roh Kudus. Mari kita kembangkan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan, ya, kepentingan bersama, termasuk hal-hal yang positif yang kita boleh lakukan saat ini. Ada live streaming ya, ada multimedia yang
merekam kita untuk menyampaikan firman. Ini satu karunia yang terbesar yang Tuhan berikan, dikembangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, nah mungkin bagian firman Tuhan ini di pagi ini ya, sampai di sini Roh Kudus akan menolong jemaat sekalian, kita sekalian. Ya, boleh mendengarkan firman ini untuk terus firman itu, dan Roh Kudus terus membaharui hidup kita untuk semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin melakukan hal-hal mujizat-mujizat yang Tuhan percayakan bagi kita. Bukan nanti kita bisa melakukan mujizat yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, tapi mujizat-mujizat kebaikan dalam hidup kita perlu kita ya salurkan dalam kehidupan kita bagi sesama kita yang ada di sekeliling kita. Biarlah Roh Kudus yang terus menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tetap hidup sesuai dengan Injil Kristus, melakukan hal-hal yang baik ya. Tetap waspada kepada nabi-nabi palsu, tukang-tukang sihir yang ada di sekeliling kita yang menawarkan segala hal-hal yang baik, tapi sebenarnya mereka bukan menawarkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu harus peka. Roh Kudus itu harus peka dalam diri kita untuk melihat ini, dan kita bisa menolaknya ya. Karena akhir-akhir ini saudara, kita diberi tantangan yang luar biasa dari Tuhan. Iman kita sementara dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita tidak goyah menghadapi situasi, kondisi ini saudara ya. Mari kita tetap teguh di dalam iman kita, dan tetap karyakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita lewat karunia-karunia Roh yang ada pada setiap orang percaya, untuk terus dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan bersama di dalam membangun tubuh Kristus. Itulah firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita sekalian untuk dapat melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan ada pada pengakuan iman. Kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita. Dan untuk pengakuan iman, saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita, dan sesudah itu diaminkan dari rohani, nyanyian rohani 79 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Mengiringi akan persembahan syukur kita di saat ini, kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Sambil persembahan dijalankan, kita akan puji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang berbunyi demikian: Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan di pagi hari ini. Sekaligus kita akan berdoa syafaat. Mari jemaat kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami terus memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, umat-Mu. Engkau ada dalam setiap aktivitas hidup kami. Engkau memberikan kami kesempatan menikmati kehidupan kami sampai di hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang Tuhan izinkan dialami oleh semua umat manusia di muka bumi ini. Kami terus diperkenankan Tuhan untuk ada dalam persekutuan, memuji memuliakan Tuhan, baik dalam ibadah-ibadah keluarga yang telah dilakukan, tetapi juga ibadah-ibadah live streaming yang dilakukan dalam setiap rumah tangga dan keluarga. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kami selaku orang-orang percaya menggerakkan kami untuk melakukan sesuatu yang baik dalam memberitakan Injil, tidak dibatasi hanya oleh ruang lingkup yang ada, gereja yang ada, tetapi firman Tuhan, berita Injil ini terus tersebar lewat media-media sosial yang ada. Bahkan di seluruh muka bumi ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu di muka bumi ini, termasuk kami yang ada di Jemaat GKI Fratawosi. Kami bersyukur bahwa media ini boleh kami pergunakan untuk memberitakan Injil. Tuhan Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami belajar pada hari ini. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ayat 12 mengingatkan kami bahwa setiap kami diberikan karunia Roh Kudus untuk terus mengabarkan Injil, untuk terus melakukan hal-hal yang baik yang dipercayakan Tuhan bagi kami, seperti yang telah dilakukan oleh Saulus dan Barnabas. Mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang Yahudi di segala tempat yang ada, sehingga lewat pemberitaan Injil yang disampaikan mereka, banyak orang yang mengenal Tuhan, banyak orang yang bertobat, termasuk gubernur yang ada di Pulau Siprus yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan ketika Roh Kudus bekerja lewat Saulus dan Barnabas. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, kami juga bersyukur pada Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Kami sangat betul-betul Tuhan rindu untuk setiap saat diisi oleh firman-Mu, dan kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan tidak akan berlalu begitu saja, tapi lewat kuasa Tuhan, firman itu akan terus kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa di bumi yang kami jalani ini Tuhan, ada begitu banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan, nabi-nabi palsu, tukang-tukang sihir yang berusaha untuk membelokkan Injil, membelokkan kebenaran kepada hal-hal yang palsu, hal-hal yang tidak benar. Dan kami selaku anak-anak Tuhan diberikan Roh Kudus untuk bisa mengetahui dan menilai apakah ajaran-ajaran yang diberikan oleh setiap hamba Tuhan yang mengatasnamakan Tuhan benar-benar berasal dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dijauhkan dari segala nabi-nabi palsu yang seakan-akan akan merongrong kami untuk jauh daripada kebenaran Tuhan. Bapa di dalam sorga, ajar juga kepada umat Tuhan, secara khusus kami yang ada di Jemaat Efratawosi, yang masih percaya kepada ilmu-ilmu sihir, ya, ilmu-ilmu kegelapan, ya, segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, supaya kami segera meninggalkannya, karena kami tahu bahwa hanya kuasa Tuhan yang diberikan untuk orang percaya bertumbuh di dalam imannya, tidak ada kuasa lain. Supaya kami tetap percaya pada Tuhan dalam setiap situasi kondisi yang kami alami, baik ketika kami sakit, baik ketika kami mengalami masalah ekonomi, masalah rumah tangga, supaya kami hanya lari kepada Tuhan. Kami tidak lari pada orang-orang pintar, orang-orang yang membelokkan ajaran yang benar. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, ajar kami supaya peka dengan kuasa
Tuhan yang ada dalam diri kami, supaya kami tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang membawa kami kepada jurang kebinasaan, membawa kami untuk tidak lagi mengindahkan dan mengenal Tuhan yang telah memberikan kuasa yang besar dalam hidup kami. Tuhan Bapa di dalam sorga, berkati jemaat-Mu dalam kehidupan jemaat Efrata Wosi rayon 1 sampai rayon 6. Pelihara kehidupan masing-masing keluarga-keluarga yang ada. Tuhan tolong dalam setiap kehidupan, usaha pekerjaan mata pencarian, Tuhan berkati. Tapi juga ketika mereka ada dalam berbagai-bagai pergumulan, Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan iman mereka, yang mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi, Tuhan berikan jalan keluar, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka yang masih mengalami masalah dalam keluarga, tidak ada keharmonisan di tengah-tengah hidup rumah tangga, suami istri, orang tua dan anak-anak, Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan, supaya mereka dipulihkan menjadi keluarga yang baik, keluarga yang berkenan, keluarga yang menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Tuhan Bapa kami dalam sorga, berkati hamba-hamba-Mu yang terus setia mewartakan Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan, denominasi gereja yang ada. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang ada dalam satu kehidupan persekutuan di bawah GKI di tanah Papua, sinode klasik sampai ke jemaat-jemaat. Berkati Tuhan supaya hamba-hamba tetap setia dalam pemberitaan Injil, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar kepada jemaatnya, membimbing jemaat untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Tuhan Bapa kami dalam sorga, kehidupan umat-Mu juga Tuhan pelihara, kuatkan iman dalam menghadapi berbagai situasi kondisi saat-saat ini, supaya mereka tidak goyah, tidak goncang iman mereka lalu lari kepada hal-hal duniawi yang akan membawa mereka jauh dari Tuhan. Tuhan Bapa di dalam sorga, saat ini kami sudah ada dalam situasi new normal. Tuhan, gereja Tuhan di mana-mana tempat diberi kesempatan untuk membuka pelayanan-pelayanan yang ada dengan tetap taat pada protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah, menjadi peringatan dan tanggung jawab dalam setiap pelayanan gereja-gereja yang ada. Tuhan berkati ketika gereja Tuhan akan dibuka mulai minggu depan, secara khusus kami di Jemaat Efrata Wosi, Tuhan kami diingatkan supaya kami tetap taat pada aturan-aturan yang ada dan supaya kami terlindungi dari virus-virus yang ada di luar yang akan menghantui akan kehidupan kami. Biarlah kami tetap percaya pada perlindungan Tuhan, tetap menjaga diri kami supaya tetap sehat, tetap aman dari virus ini. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, mereka-mereka umat Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di belahan bumi ini yang sedang ada dalam penderitaan akibat dari COVID-19 ini, kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa hanya di dalam Tuhan, hanya kuasa yang berasal dari Tuhan mampu untuk menyembuhkan mereka, mampu untuk memulihkan akan keadaan mereka. Tuhan tolong mereka yang sedang bergumul, yang sedang memanggil-manggil nama Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan ada di sana. Tuhan menjamah mereka satu persatu, memberikan mereka kesembuhan. Mereka yang saat ini juga dinyatakan sudah terinfeksi, masih sementara di karantina, di isolasi, Tuhan juga berikan kekuatan iman untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kesembuhan yang ilahi, yang satu-satunya yang betul-betul dapat menyembuhkan mereka dari virus ini hanyalah kuasa Tuhan, lewat tangan-tangan juga yang melayani, para dokter, suster, mantri, para relawan yang terus memberi diri untuk melayani mereka yang saat ini sedang sakit maupun mereka yang terinfeksi. Tuhan tolong mereka semua, beri hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Lindungi tubuh-tubuh mereka supaya mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka untuk melayani setiap pasien dengan baik, Tuhan, dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang mereka lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pun dengan umat Tuhan yang mengalami sakit penyakit yang lain, juga Tuhan tolong sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu, dan berkati setiap juga para hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayani mereka dalam rumah-rumah sakit. Tuhan berkati. Tuhan Bapa kami dalam sorga, pemerintah bangsa negara kami bawa, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, semua kabinet yang ada. Tuhan berkati di setiap provinsi-provinsi yang ada, Bapak-Bapak Gubernur, Ibu Gubernur,
Tuhan, wakil gubernur dan semua jajaran yang ada Tuhan berkati. Pakai mereka dengan karunia yang ada untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Tapi juga di kabupaten-kabupaten yang ada bupati-bupati, wakil bupati, Tuhan berkati. Ada camat, ada kelurahan, ada RT RW, Tuhan berkati. Semua mereka diperuntukkan Tuhan untuk melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh. Tuhan karuniakan roh takut akan Tuhan, supaya setiap pelayanan yang mereka lakukan betul-betul mengarah kepada hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga masyarakat boleh mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita dan kedamaian dalam hidup mereka. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, kami terus berdoa dan menyerahkan kota Manokwari, Kabupaten Manokwari ini. Tuhan pelihara hidup umat Tuhan. Siapapun yang ada di kota ini Tuhan berkati, dari semua denominasi gereja yang ada, supaya kami tetap bersatu padu, membangun kesatuan untuk hidup di dalam kasih Tuhan, untuk saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Tuhan berkati pemerintah yang ada, TNI Polri yang ada di Kabupaten Manokwari, yang ada Provinsi Papua Barat, Tuhan berkati mereka. Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan semua anak-anak Tuhan yang Kau percayakan untuk boleh bekerja di ladang Tuhan, ya, dalam semua talenta dan karunia yang ada. Tuhan berkati multimedia, Tuhan berkati supaya mereka tetap setia dan tanggung jawab, bukan hanya pada saat-saat ini, tetapi ke depan dalam berbagai hal mereka tampil untuk melakukan yang terbaik demi dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, unsur-unsur jemaat yang ada di jemaat kami Tuhan berkati, dari PAR, PAM, PKB dan PW. Berkati kami semua dipersatukan dalam tubuh Kristus untuk membangun kesatuan iman, untuk tetap kami bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati semua pelayanan yang akan terjadi di Jemaat Efrata Wosi. Dalam situasi kondisi yang baru nanti, kami akan beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Tuhan tolong supaya kami diberi hikmat dari Tuhan untuk dapat melakukan yang terbaik yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, persembahan syukur yang telah diberikan oleh jemaat-Mu di saat ini Tuhan berkati. Kalau ada persembahan syukur khusus yang diberikan oleh jemaat, perpuluhan, di keluarga masing-masing, Tuhan memberkati. Bapa dalam sorga, terima kasih janda duda yatim piatu yang ada di jemaat kami serahkan kepada Tuhan. Persekutuan Ibu-Ibu Naomi juga kami serahkan pada Tuhan. Lansia yang ada juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami, ini syafaat kami yang kami naikkan kepada Tuhan di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan untuk kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi subuh ini. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Ayat 1 kita nyanyikan dalam keadaan duduk. Ayat 2 saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hidupku seluruhnya
bangkit berdiri. Tanganku kerja baginya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Saudara-saudara jemaat, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Tuhan memberkati kita.